Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Mr. Movie. Pada video kali ini Mr. Movie akan membahas 4 penampakan hantu Jepang. Supaya tidak penasaran, kita langsung ke videonya. Gumiho adalah sebutan untuk rubah berekor 9. Legenda ini tumbuh dan berkembang di masyarakat Korea Selatan karena adanya pengaruh kebudayaan dari Cina kuno. Oleh karena itu, tidak heran jika legenda Gumiho juga masyhur di daratan Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Gumiho ini seringkali menjelma sebagai seorang wanita yang berparas cantik. Rubah ini memiliki energi yang sangat kuat. Demikian juga yang kita amati di serial Naruto, bahwa Kyuubi merupakan siluman berekor yang memiliki kekuatan paling besar dibandingkan siluman berekor lainnya. Dikisahkan ada seorang biksu tua yang mempunyai seekor rubah sebagai hewan peliharaannya. Sejak biksu tersebut masih muda, rubah tersebut sudah ikut dengannya. Namun, di saat sang biksu sudah menua, memutuskan untuk menyegel Gumiho, rubah, di dalam sebuah lukisan. Hal tersebut dilakukan olehnya karena ia merasa tidak lagi bisa menjaga Gumiho sebaik ia menjaganya di saat masih muda. Sang biksu ingin memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Gumiho. Mengetahui tujuan sang biksu tersebut, akhirnya Gumiho setuju dengan memberikan persyaratan. Syarat yang diajukan oleh Gumiho adalah diperbolehkan keluar dari lukisan, bertengger, dan menjelma sebagai wanita cantik. Sang biksu setuju asalkan Gumiho tidak menampakkan wujud asli dirinya kepada manusia. Suatu ketika, saat berjalan-jalan di sekitar kawasan kuil, orang petani mengetahui keberadaannya. Namun anehnya, yang menjelma sebagai wanita cantik tersebut masuk ke dalam kuil hingga akhirnya tersebar luas ke masyarakat. Lantas hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Mereka mempertanyakan sekaligus memprotes hal tersebut kepada sang biksu. Bagi mereka, menyembunyikan seorang wanita di dalam kuil adalah sebuah bentuk kejahatan. Karena kejadian tersebut, sang biksu memutuskan untuk menyegel Gumiho selamanya. Suatu hari seorang laki-laki datang bersama temannya untuk berdoa di dalam kuil. Ketika selesai berdoa, mereka berniat untuk pulang. Namun sayangnya, hujan membuat mereka untuk bermalam di kuil tersebut. Biksu tersebut mengizinkan mereka untuk menginap di dalam kuil tersebut dengan syarat mereka tidak masuk ke dalam bel terlarang. Di sisi lain, malam itu bertepatan dengan datangnya bulan purnama. Sebagaimana yang telah disebutkan, di saat malam bulan purnama kekuatan Gumiho mencapai puncaknya hingga dapat menembus segel yang telah dibuat oleh sang biksu. Semakin dilarang semakin penasaran, mungkin itulah yang terjadi pada laki-laki tersebut. Dia melanggar ucapan sang biksu dengan masuk ke dalam bel terlarang tersebut. Di balik sebuah pintu bel terlarang tersebut, laki-laki itu melihat sinar yang memancar. Rasa penasaran laki-laki tersebut semakin menjadi, ia buka pintu tersebut. Dan tampaklah seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian putih, berambut panjang, 9 ekor yang panjang berwarna putih memancarkan sinar kebiruan. Lelaki tersebut terkejut bukan kepalang dan pingsan. Gumiho membawanya pergi lalu memakan hati dan jantung lelaki itu agar dia dapat menyempurnakan jelmaan dirinya sebagai manusia. Di Korea Selatan ada hantu yang menjadi dalang atas peristiwa-peristiwa tersebut. Hantu itu adalah Munshin yang sering juga disebut oleh orang Korea Selatan sebagai Dewa Pintu. Penyebutan tersebut bukan tanpa alasan karena hantu ini seringkali menampakkan wujudnya dari balik pintu secara mengejutkan. Karena juga dianggap sebagai dewa, sebagian orang Korea Selatan melakukan penyembahan kepada Munshin ini. Penyembahan kepada Munshin paling banyak ditemukan di Pulau Jeju. Penduduk pulau ini percaya pada Il Munshin, dewa pintu depan, dan Buit Munshin, dewa pintu belakang. Ritual penyembahan tersebut disebut dengan Munjeonje. Biasanya, ritual ini dilakukan pada lunar Januari atau lunar Maret. Dalam ritual tersebut, seorang dukun akan menjadikan satu seekor ayam jantan sebagai tumbal yang darahnya disemprotkan pada pintu lalu kepalanya dikubur di pintu.
Ritual ini dilakukan dengan tujuan agar Munshin tidak mengganggu manusia dan tidak mendatangkan kesialan. Legenda hantu Korea berikutnya adalah Dalgyal Guishin atau hantu telur. Hantu satu ini hampir sama dengan bentuk telur, atau lebih tepatnya bentuknya menyerupai telur hewan. Jika dilihat sekilas mungkin hantu ini tidak menakutkan. Namun nyatanya hantu ini sangat ditakuti di Korea Selatan. Konon, jika ada seseorang yang bertemu dengan hantu ini, kemudian melihatnya, baik secara sengaja atau tidak sengaja, kemungkinan besar orang tersebut akan mati. Tidak tanggung-tanggung, kematian yang disebabkan oleh hantu ini sangat mengerikan. Hantu ini diyakini berasal dari roh manusia yang mati secara tidak wajar. Arwah tersebut bergentayangan untuk membalaskan dendam yang begitu mendalam. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan bentuk dan wujud sebenarnya dari hantu ini. Hal ini karena siapapun yang bertemu dengan hantu ini diyakini akan mati. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kesaksian. Alhasil, keberadaan hantu ini menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan keresahan bagi warga Korea Selatan. Ketakutan tersebut bukan disebabkan oleh wujudnya yang menyeramkan, tetapi lebih karena efek yang ditimbulkan apabila bertemu dengan hantu tersebut. Hantu Korea Selatan berikutnya adalah Chekshin atau hantu kamar mandi. Sebagaimana namanya, hantu ini sering kali berada di toilet umum yang ada di mall, restoran, dan tempat umum lainnya. Terlebih lagi, hantu ini sering kali meresahkan. Sebagai seorang wanita, wajah hantu ini sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang. Konon, Chekshin tidak segan untuk mencelakai atau sekedar mengganggu orang yang bertindak tidak wajar di dalam kamar mandi, seperti mengotori kamar mandi, berbuat buruk di kamar mandi, membuang pembalut sembarangan, merusak fasilitas toilet, dan lain-lain. Hantu ini seringkali menjadi pemicu kemarahan, di mana para dewa yang menunggu dalam kegelapan merapikan rambut panjang mereka sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan. Siapapun yang mendekati Kakus harus batuk sebanyak 3 kali sebagai peringatan agar Chekshin memiliki waktu untuk menghindar atau lari dari Kakus. Namun, apabila kamu gagal melakukannya, dia akan terbang dengan diliputi kemarahan lalu mengarahkan rambutnya leher korban mereka dan mencekiknya sampai mati. Oleh karena itu, jika kamu berlibur ke negeri Korea Selatan, sebaiknya kalian menjaga kebersihan dimanapun kamu berada, terlebih di toilet agar tidak diganggu oleh hantu toilet ini. Bagaimana menurut kalian cerita hantu Chekshin, hantu kamar mandi ini yang konon katanya gentayangan sampai sekarang? Kira-kira mau bahasa apa lagi nih? Jika ada request dari kalian silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami.